Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PS kelas 9 bab 4, yaitu tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Mari kita mulai dengan Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu bisa disingkat menjadi RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Nah, yang tergabung dalam Federasi RIS itu adalah pertama, negara bagian. Nah, negara bagian itu meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Kemudian, satuan-satuan kenegaraan itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Untuk daerah Suapraja itu meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Sistem pemerintahan RIS itu dipegang oleh Presiden dan menteri-menteri di bawah Perdana Menteri. Presiden RIS kala itu adalah Insinyur Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia kembali pada tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya tentang gangguan keamanan. Setelah kembali lagi menjadi Republik Indonesia, terjadi banyak gangguan keamanan yang berusaha mengganti Pancasila. Nah, gangguan tersebut antara lain, yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948, kemudian pemberontakan DI atau TII. Nah, mari kita bahas lebih jauh ya satu persatu. Kita mulai dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yaitu Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur dan Kolonel Sungkono yaitu Panglima Divisi Jawa Timur. Selanjutnya pemberontakan DI atau TI. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat menjadi DI atau TII adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini awalnya terjadi di Jawa Barat, kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat itu dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo yang ada di Jawa Barat. Untuk pemberontakan DI TII di Aceh itu dipimpin oleh Daud Burh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pada tanggal 21 September 1953, ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo juga. Kemudian pemberontakan DI TII di Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia. Semua pemberontakan tersebut akhirnya berhasil ditumpaskan tentunya oleh pemerintah Indonesia.
Karena pada hakikatnya seluruh bangsa Indonesia inginkan persatuan dan kesatuan di bumi pertiwi ini. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.